Kalau mula-mulanya main bola sih memang dari keluarga. Dari keluarga? Dari keluarga, dari kakek, bapak, kakak semua. Semuanya sukanya sepak bola. Dan kebetulan juga Indonesia Timur, terutama di Maluku, Ambon, Papua. Cuman ada dua olahraga yang digemari itu tinju sama sepak bola. Jadi itu diikuti dua-dua? Iya. Basket jalan? Basket sudah pasti berangkat. Sudah pasti berangkat. Sepak bola terpilih? Sepak bola terpilih. Terus berangkatnya bareng, saya milih sepak bola. Saya milih sepak bola untuk ikut kejuaraan Haornas 86 di Jakarta. Siapa orang yang paling berjasa dalam karirnya Bung Rocky? Bapak sih. Kalau main bola yang benar, kalau main bola yang serius. Maksudnya kalau mau serius ya udah serius main bola. Karena memang kebetulan misalkan ada kejuaraan-kejuaraan antar sekolah gitu, Bapak juga yang datang nonton. Mendampingi ya. Sebenarnya sih waktu lawan AC Milan itu ya bisa dibilang satu hal yang sangat luar biasa ya. Memang sambil latihan, sambil bercanda, sebelum lawan AC Milan saya sempat juga dengan timnas Indonesia Selection itu kita main lawan Sampdoria di Jakarta. Sampdoria. Ya. Jadi itu 3-4 bulan lah saya main lawan Sampdoria dulu di Jakarta. Saya balik ke Hong Kong, kita juara karena memang itu syarat dari tim Liga Hong Kong. Pada saat kamu juara, kamu bisa datangin tim Eropa. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Salah satu kebanggaan Indonesia adalah memiliki seorang striker di timnas sepak bola yang saya bisa katakan ini adalah salah satu legenda pemain bola kita. Kalau penonton khususnya penggemar sepak bola pernah mengingat bahwa ada satu anak muda Indonesia dalam pertandingan di Hong Kong tahun 2000 sekian, nanti tepatnya kita akan tanya. Dia menjebol gawang AC Milan, sebuah klub raksasa dari Italia. Pelatihnya juga kalau nanti disebutkan kita pasti oh iya ya itu pelatih yang terkenal. Pemain belakangnya juga itu juga legendaris. Tapi klub itu dijebol 2 kali, bukan 1 kali. 2 gol bersarang di gawang AC Milan oleh anak Indonesia yang bermain di luar negeri. Mari segera kita temui dan kita akan gali lebih banyak lagi apa kisah dan kasih yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya sebagai seorang pemain sepak bola dengan posisi striker atau penyerang. Inilah Bung Rocky Putirai. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Bung Rocky sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Ya. Banyak orang yang mungkin harus mengingat-ingat kembali yang mana ini ya. Karena mereka biasanya tahu Bung Rocky ini terkenal kalau ada istilah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya ujung rambutnya, kepala. Itu dulu terkenal. Ya, siap. Apa yang terkenal? Warna-warni rambut. Saya bermain pasti ganti rambut. Pasti ganti-ganti warna. Ini sekarang hitam gitu kan. Oke. Satu lagi. Ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ketika pakai sepatu pasti belang. Kiri dan kanan berbeda. Oke. Inilah Bung Rocky Putirai yang orang-orang lebih kenal menyebutnya Rocky Putirai. Tapi mau manapun gak ada masalah ya. Oke. Bung Rocky, sepak bola sudah menjadi dunia dari dulu sekarang dan tak sampai kapan ya? Ya. Bagaimana awal mula bisa bermain bola? Kalau mula-mulanya main bola sih memang dari keluarga. Dari keluarga? Dari keluarga, dari kakek, bapak, kakak semua. Semuanya sukanya sepak bola. Dan kebetulan juga Indonesia Timur, terutama di Maluku, Ambon, Papua. Cuman ada dua olahraga yang digemari itu tinju sama sepak bola. 2 ya, yang membawa nama Maluku terkenal ya. Kebetulan di rumah semuanya pemain bola.
kakak sempat di Surabaya, terus di rumah juga punya klub, ada 2 klub di rumah, jadi memang sepak bola sudah bagian dari hidup. Kalau Bung Rocky ingat pertama kali main bola itu usia berapa? Kalau pertama kali main bola, maksudnya main bola biasa itu seperti anak-anak kecil zaman sekarang main bola plastik di jalan sih udah dari kecil. Dari kecil ya. Dari kecil. Tapi mulai katakanlah mengenal sepak bola yang benar gitu ya. Itu 85-86. Di usia berapa waktu itu? 14-15 tahun, masih remaja. Ya, jadi kebetulan juga itu ada buka seleksi buat Garuda 2. Timnas Garuda 2. Di usia 14 sudah langsung ada ikut seleksi ada, timnas. Ya, jadi kebetulan itu karena saya dulu sekolah itu di SMP Katolik. SMP Katolik itu selain main bola ada juga yang karena mayoritasnya Cina lebih banyak dengan main basket. Dan saya ikut bagian di situ juga. Sebenarnya saya sudah terpilih dalam satu seleksi nasional itu untuk berangkat ke Ragunan lewat bola basket. Jadi mewakili Ambon, kota Ambon, itu saya untuk seleksi nasional di Ragunan bola basket. Terus kebetulan ada seleksi Haornas 86 waktu itu. Saya nggak tahu, cuman kebetulan pelatihnya itu pernah bermain di rumah. Terus adik bapak yang lihat saya pas lagi dia sore itu dia jam 2 jam 3 lah saya pulang sekolah. Kamu ikut saya cuman ikut. Bawa sepatu bola, bawa ikut. Ternyata memang dari rumah ke lapangan itu nggak jauh. Ada seleksi buat tim Haornas 86. Itu di mana lokasinya? Di Ambon. Di Ambon. Pada saat seleksi hari pertama, saya cuma ditaruh, terus adiknya bapak pergi. Saya juga pula, saya kabur. Saya nggak mau. Saya sudah kepilih di Ragunan kok. Dikasih tahu sama pelatihnya, besoknya saya diantar lagi tapi ditungguin sampai seleksi selesai. Dan 3 hari seleksi, ya saya lolos. Lolos seleksi di situ. Dan puji Tuhan selama persiapan latihan TC ataupun segala macam, saya selalu di depan, saya selalu yang terbaik. Jadi itu diikuti dua-dua. Iya. Basket jalan. Basket sudah pasti berangkat. Sudah pasti berangkat. Sepak bola terpilih. Terus berangkatnya bareng, saya milih sepak bola. Saya milih sepak bola untuk ikut kejuaraan Haornas 86 di Jakarta. Dan kebetulan di Haornas 86 di Jakarta itu saya jadi top skor di tim. Waktu itu penyisian grup saya jadi top skor. Maaf, itu maksudnya mewakili Ambon. Ya, jadi se-Indonesia ya. Jadi Haornas itu ada satu kayak sekarang itu kalau bisa bilang kayak Suratin. Suratin Cup ya. Jadi itu rata-rata kita juara di sana. Kita wakili, saya ikut. Itu usia atau apa? Junior kah? Iya, jadi usia dini. Jadi maksudnya 15 tahun ke bawah waktu itu. Iya. Berangkat, ikut pertandingan, ternyata ada talent scouting yang buat persiapan tim Garuda 2. Dipantau lah. Iya, dipantau dari kita 11 orang itu 9 yang masuk. Dari Ambon? Dari Ambon 9 masuk. 9 masuk. Nah ternyata dari 9 itu cuman saya berdua dengan teman saya yang sekarang ada di Bogor tuh Abdul Nurul Esaluhu yang lolos sampai tahap akhir sampai kita masuk di tim PSSI Garuda 2. Jadi mengingat dari sejak awal remaja sudah bermain sepak bola, bahkan ikut kejuaraan Haornas dan sebagainya. Pilihan akhirnya antara 2 basket dan sepak bola, dan sampai hari ini tetap menekuni sepak bola. Sepak bola ya. Siapa orang yang paling berjasa dalam karirnya Bung Rocky? Bapak sih. Bapak. Maksudnya setiap sore, bukan selalu, nggak jarang latih tapi cuman ingatin. Kalau main bola yang benar, kalau main bola yang serius. Maksudnya kalau mau serius ya udah serius main bola, karena memang kebetulan misalkan ada kejuaraan antar sekolah gitu, bapak juga yang datang nonton. Mendampingi ya. Jadi kalau mau malas-malas pun nggak bisa ya. Oke, kalau pelatih dari awal karir sampai gantung sepatu, siapa pelatih yang paling banyak pelatih mungkin kan ganti-ganti ya, tapi pelatih yang paling dianggap berjasa kah, paling dikenang kah? Satu almarhum yang milih saya waktu PSSI Garuda 2 pertama saya Pak Muhardi. Itu
konsistensi dia milih saya dari pertama saya main di Haornas sampai PSSI Garuda 2 sampai saya lolos. Jarang ketemu tapi setiap ketemu pasti kasih solusi. Terus yang kedua itu Pak Solekan almarhum juga. Itu juga yang selalu ngayomi. Saya ingat itu waktu saya diseleksi PSSI Garuda, saya sudah masuk dalam tim, tapi saya nggak bisa juggling. Saya nggak bisa juggling, saya dikasih waktu 1 minggu. Kalau tidak bisa juggling lebih dari 150 tanpa jatuh, saya harus pulang. Syaratnya. Nah itu, dia dampingi saya terus untuk setiap habis sesi latihan untuk ngajarin saya main juggling. Oke. Waktu terpilih di Garuda 2 ikut kejuaraan mana waktu itu? Haornas 86 itu. Oh. Jadi Haornas 86 kita nggak ikut babak selanjutnya, tapi 9 orang dari Maluku yang terpilih, cuma 2 yang tinggal sampai proyek Garuda itu selesai 91, saya ikut Olimpiade, Paralimpik. Olimpik. Ya, di tahun 91 di Surabaya. Mewakili Indonesia. Ya. Prestasi waktu itu? Kita kalah dari Jepang, juara 2. Dari Jepang. Ya. Oke. Nah, ini mengenai posisi. Kenapa bisa jadi striker? Sebenarnya sih bukan milih posisi jadi striker, tapi di rumah itu kebetulan saya ada 14 saudara, 9 laki, dan hampir separuh dari 9 laki itu semua posisinya pemain depan dan pemain ada semua. Cuman saya berebut dengan saya punya kakak satu, ya memang dia lebih, ada kakak saya lagi satu, baru dia, ya memang dia yang duluan terekspos. Nah cuman namanya Ricky ya, Putirai. Ya, jadi kebetulan karena dia sudah ambil posisi sayap, ya udah saya ambil posisi striker gitu. Memang lebih nyaman ya? Soal nyaman sih bukan, kalau saya memang sukanya berantem, maksudnya artinya itu rebut bola. Jadi fight ya. Jadi kalau macam di posisi belakang saat itu hampir semua saudara bermain di posisi itu, jadi nggak bakalan dapat, ya udah sambil depan aja gitu. Ya, oke. Jadi kejuaraan internasional pertama yang diikuti adalah pre-Olimpik itu, atau ada pertandingan lain? Ada satu Kings Cup di Thailand. Oh. Jadi Kings Cup di Thailand, pertama sekali saya ikut kejuaraan internasional itu Kings Cup di Thailand. Dan itu posisi tim nasional Garuda 2 itu. Garuda, jadi, masih remaja juga ya? Ya masih remaja. Remaja jadi sudah dikirim ke Kings Cup. Ya, jadi 96 itu kita tesis 1 tahun, 98-an lah. 98 itu kita ikut Kings Cup di Thailand. Jadi ketemu sama tim Kenya, Thailand, terus Cina, Jepang. Nah, ya memang di usia muda itu memang banyak belajar karena memang tim-tim yang pengalaman, tapi puji Tuhan saya bisa dapat satu prestasi itu jadi pencetak gol terbaik di sana. Jadi ada satu momen gol yang saya teman saya yang sekarang yang saya bilang yang 2 dari Ambon itu dia crossing bola dari sayap kiri, saya bisa heading bola dari luar kotak penalti bisa masuk. Jarak berapa meter tuh ya dari luar kotak penalti itu ya? Hampir 16-18 meter. Oke. Jadi di heading masuk. Ya, itu maksudnya dengan posisi lawan yang dimana orang-orang Kenya itu tinggi. Gitu. Dan saya masih bisa jumping, masih bisa lewat untuk bikin itu momen. Bu Rocky tinggi berapa? Kalau sekarang tinggal 176. 176. Untuk pemain sepak bola Indonesia udah lumayan ya? Lumayan ya. Tapi kalau untuk sekarang sih kayaknya kurang karena sekarang terhadap pemain naturalisasinya tinggi-tinggi. Tinggi ya. Ada 190 malah ya. Oke. Pengalaman pertama adalah ke Kings Cup. Nah, kemudian setelah itu karir bermain sepak bola kan tidak lepas dari klub kan? Iya. Klub pertama yang dimasuki? Arseto Solo. Arseto. Iya, jadi setelah saya masuk PSSI Garuda, kita TC sampai 91 habis Paralimpik, saya dipanggil oleh timnas senior untuk SEA Games, Asian Games, SEA Games untuk ASEAN. SEA Games 91 di Filipina. Nah, kebetulan kita juara dapat emas di situ. Dapat emas. Ya. Arseto itu klub elit dulu ya? Iya. Arseto ya? Iya. Oke, jadi berapa lama dulu main di Arseto?
Dari 91 sampai Krismon itu yang apa? 97, 97. 98 ya. 98 saya ya. langsung saya ke Hong Kong gitu. Oh, ke Hong Kong. Ya. Dalam catatan saya, kesebelasan di mana Bung Rocky main di Hong Kong adalah Instandik, Ya. Instandik, Kichi, Happy Valley, South China. Kichi dan South China. South China. Ya. Ya. 15 kali main di Instandik menghasilkan 20 gol. Saya memang sempat jadi top scorer dan pemain terbaik di Top sana. scorer ya. Top Artinya minimal 1 kali pertandingan 1 gol. Produksi saya pas di Hong Kong itu luar biasa. Iya. Ya. Kemudian di Kichi 20 kali main 41 gol. Ya. Dan itulah saat dimana peristiwa yang tetap jadi kenangan dan sejarah ketika menghadapi AC Milan. Siap. Apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya sih waktu lawan AC Milan itu ya bisa dibilang satu hal yang sangat luar biasa ya. Memang sambil latihan sambil bercanda sebelum lawan AC Milan saya sempat juga dengan timnas Indonesia Selection itu kita main lawan Sampdoria di Jakarta. Sampdoria. Ya. Jadi itu 3-4 bulan lah saya main lawan Sampdoria dulu di Jakarta. Saya balik ke Hong Kong, kita juara karena memang itu syarat dari tim Liga Hong Kong. Jadi pada saat tim yang bisa, jadi kayak mereka kasih deposit untuk syarat utama kamu mau ikut Liga Hong Kong, tuh klub yang ikut Liga Hong Kong itu harus punya deposit bahwa pada saat kamu juara kamu bisa datangin tim Eropa yang bisa untuk pertandingan mewakili untuk tim Hong Kong untuk mewakili tim Eropa, pokoknya tim elit Eropa yang datang ke. Nah, dan kebetulan pada saat tahun itu saya 2004 itu saya juara pemain terbaik dan top skor. Datangin ada 2 tim yang kita lawan waktu itu, tapi cuma saya dapat lawan 1 yaitu AC Milan sama Newcastle. Jadi pada saat lawan AC Milan saya dipanggil lagi ke timnas untuk Piala Asia di Cina. Saya TC di Cina, sudah masuk TC. Saya berangkat 2 minggu itu tim saya lawan Newcastle lagi. Gitu. Jadi ada 2 klub raksasa ya yang Bung Rocky berkesempatan untuk melawan mereka. Ya, tapi saya cuma dapat lawan AC Milan karena itu langsung dipanggil timnas. Oh enggak, oke, baik. Waktu melawan AC Milan itu di Hong Kong ya. Ya. Pelatih AC Milan waktu itu adalah siapa? Carlo Ancelotti. Ya. Itu kan pelatih dunia ya. Ya. Dengan pemain belakangnya yang terkenal itu Paulo Maldini, Costa Curta, Sambrota, Redondo. Itu nama-nama yang pemain dan penonton bola itu pasti tahu ya. Maldini ya. Bahkan pemain Indonesia kita ada yang namanya Maldini ya. Oke. Bisa ingat waktu itu bagaimana proses terjadinya gol? Bukan 1 loh, 2 ya? Sebenarnya itu ada satu kebiasaan saya itu dari dulu sampai sekarang saya suka ngayomi. Jadi pada saat saya di Hong Kong itu ada beberapa, terutama yang pemain bek kiri yang kasih umpan buat saya itu waktu saya bermain itu dia umur 16 tahun. Ya, dan dia pemain muda, tapi satu kebiasaan yang saya bikin itu saya selalu ngayomi. Jadi kita selalu datang duluan, terus latihan bareng, crossing, ngajarin crossing, terus saya scoring. Nah, dari hasil itu dapat pada saat lawan AC Milan itu. Jadi dia tahu bola yang mesti kasih ke saya seperti apa, dan dia tahu pada saat sebelah kiri saya tidak akan ambil tiang jauh, saya akan selalu ambil tiang dekat. Jadi memang dari hasil proses latihan itu ya dapatnya saling mengenal jadinya ya. Saya sukanya bola yang seperti apa. Pengumpan sudah tahu ya. Dan kalau kita memang nggak mau dekat, nggak, katakanlah kalau kita sombong merasa diri kita bintang, ya susah ya. Nah, jadi proses terjadinya gol waktu itu adalah dari back. Ya, dari bola dari saya balikin bola buang ke sayap kanan, ada satu pemain nasional Portugal, Boa Morte, dia bawa dari sisi kanan lewatin Maldini, terus dia cutback. Kebetulan ya memang saya suka sekali dengan bola-bola seperti itu. Ya saya melejit ke depan untuk bikin gol pertama. Nah, gol kedua itu dulu. Begitu menggolkan tuh gimana rasanya?
ya udah nggak bisa selebrasinya nggak gimana bisa, itu? selebrasinya maksudnya nggak bisa ekspresi jadi karena memang saking senangnya. Ya. Ada orang yang saking senangnya begitu rupa, tapi ada juga saking senangnya Sampai nggak atau mau bisa, ngapain gitu ya. Itu yang terjadi di gol pertama. Ya. Oke, di gol kedua. Gol kedua itu saya karena bolanya juga out posisi tapi saya bisa dapat yang membuat kesembingan saya nggak dapat, tadinya saya hanya selebrasinya salto. Salto. Ya. Oh, oke. Dalam dunia sepak bola, Bung Rocky dikenal sebagai, maaf ya kalau saya sebut, anak bengal. Betul? Di Hong Kong juga saya terkenal sama goalkeeper killer. Kenapa? Jadi ada sampai juga ada beberapa koran olahraga, tabloid bola waktu zaman saya itu sampai bilang saya pakai susuk. Artinya Hubungannya ya? karena buat saya setiap rebut bola yang ada di kepala saya cuma mau dapat bola. Jadi mungkin kayak kalau macam sekarang saya semakin dewasa itu kalau macam pada saat kita naik motor, naik mobil, pada saat tabrakan kita siap, kita pasti tahu apa yang mau terjadi. Nah itu yang saya lakukan selama saya main bola. Jadi pada saat ada bola tanggung, ya saya masuk. Mau tabrak ya saya tahu pasti konsekuensinya itu. Jadi pada saat tabrakan memang badan saya siap. Semua dari ujung kaki sampai ujung rambut saja pasti sakit. Tapi karena keinginan bikin gol, keinginan bermain bola lebih besar, rasa sakit itu hilang. Tapi nanti setelah pertandingan selesai baru kerasa. mandi 3-4 jam di rumah, tadi kenapa ya? Kenapa sih kok sakit ya? Itu baru terasa. Tapi pada saat main itu nggak terasa. Jadi bermain bola itu tidak hanya perlu skill ya, tapi nyali ya. Ya itu yang maksudnya di angkatan saya masih tak bisa jadi starting line up itu kayak ada Bambang Pamungkas, ada Widodo. Satu angkatan dengan Bambang Pamungkas. Bambang di bawah. Oh, di bawah. Ya, saya satu angkatan sama saya itu Widodo Cahyono Putra, ada Ferry Sandria. Widodo. Ya. Dengan golnya yang Salto. spektakuler itu ya, salto ya. Jadi rata-rata mereka semua punya skill, punya teknik. Tapi yang mereka punya saya selalu pelajari untuk bisa saya bisa. Walaupun saya tidak sama seperti mereka, tapi paling enggak minimal saya bisa. Kamu bisa shooting, saya bisa shooting. Kamu bisa heading, saya bisa heading. Kamu bisa dribbling, kamu. Tapi satu hal yang saya nggak punya, yang saya punya, yang mereka nggak punya itu nyali. Jadi benturan dengan lawan, bola-bola tanggung. Nah itu yang membuat saya selalu jadi starting line. Padahal kalau selama ini kan mungkin penonton lihatnya kan di TV. Jarang kan ketemu langsung dengan bintang sepak bola apa gitu ya. Dari dulu kalau nggak salah sampai sekarang badan segini-gini kan? Ya, segini aja. Iya gitu, artinya kecil ternyata gitu ya, kurus ternyata, tapi nyali. Tapi yang penonton juga nggak tahu yang sekarang juga saya lagi ajarin buat tim Akademi BBFC itu orang latihan sehari 2 kali, saya bisa 4 kali. Jadi kalau macam saya capek kamu mati, itu istilah saya. Jadi artinya pada saat latihan pagi itu selalu jam 6 sampai jam 8. Di jam 11 pasti saya latihan. Tambahan itu. Latihan tambahan. Nanti sorenya itu jam 3:30 sampai jam 6. Nanti jam 9 malam pasti saya gym. Berarti ada harga yang dibayar ya untuk bisa meraih prestasi. Jadi jangan orang lihat hanya hebat ya mainnya, tapi nggak tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanannya. Orang latihan 2 kali, ini harus latihan 4 kali. Wow, luar biasa. Oke, prestasi yang pernah diraih di dalam karir sepak bola, kejuaraan kah atau apa? Juara SEA Games 19 di Manila. Ya, terus sama pemain terbaik di Hong Kong sama top skor di Hong Kong. Di Hong Kong. Ya. Oke. Kalau klub-klub di Indonesia selain Arseto yang pernah dibela? Arseto, Persija. Oh, Persija juga. Ya, PSM Makassar, PS Sleman, terus satu tim di Jawa Timur ini Pasuruan. Ya. Persepas. Ya, Pasuruan. Nama-nama besar ya. PSM, Persija gitu ya. Arseto. Oke. Gantung sepatu tahun berapa? Saya gantung sepatu itu ya kebetulan saya ada satu hobi saya itu sampai sekarang itu ngumpulin orang-orang untuk saya latih dan saya selalu salurin mereka. Orang bilang itu kayak zaman yang keren sekarang, orang bilang jadi agen. Tapi pada saat itu saya tidak mikir untuk jadi agen buat mereka. Yang penting bantu. Yang penting bantu. Dan kebetulan itu sering ribut sama istri karena memang banyak pengeluaran daripada pemasukannya. Jadi
saya bikin itu tuh saya ngantar. Jadi pada saat ada tim seleksi saya antar, saya ikut main dong. Ya. Tapi justru saya yang kepilih, bukan pemain-pemain saya yang kepilih. Dan itu yang membuat saya ganting sepatu itu sekitar umur 38-an. Udah cukup lama ya kalau gantung sepatu usia 38 ya. Gonzales usia berapa dia kan mulai ini? Sampai sekarang mungkin masih main ya Gonzales ya? Masih di Liga 3. Masih Liga 3. Ini usia 38 masih kuat, itu termasuk kemurahan Tuhan ya. Ya. Masih bisa dipakai. Oke, jadi usia 38 gantung sepatu dan kemudian beralih menjadi pelatih. Kalau pelatih itu juga cuman karena saya nggak tahu itu yang dibilangin talenta atau berkat yang Tuhan kasih. Tapi dari mulai saya main itu saya suka ngumpulin anak-anak. Jadi saya suka, dari saya mulai bermain juga saya suka, jadi misalkan ada pemain muda, latihan bareng yuk. Dan puji Tuhan ada beberapa pemain muda yang saya bisa latih bareng dengan mereka, itu seperti Adi Suhendra, terus Supardi, terus yang pemain Persib, masuk semua tembus pada saat itu di Pekanbaru. Jadi mereka semua pemain cadangan, saya pindah ke sana selesai dari Hong Kong, saya ke sana, saya mulai ekstra latihan dengan mereka, kita pisah, nggak lama mereka masuk semua belajar jadi pemain timnas. Jadi itu yang membuat saya jadi senang. Jadi untuk ngelatih itu bukan pilihan, tapi saya bilang kayak satu ya berkat talenta yang Tuhan kasih buat saya itu nggak kurang-kurang. Saya selalu lebih cukup, jadi yaudah saya bantu mereka. Jadi ada yang saya salurin ke klub, biasanya itu ada enggak, itu rezekimu, bukan rezeki saya. Terus misalkan saya punya di Solo itu Akademi R21, makan, tempat tinggal itu semua ada yang kasih gratis. Terus pada saat yang paling menarik itu pada saat mereka mau berangkat seleksi, itu rata-rata dari orang tua yang menengah ke bawah. Jadi akhirnya saya membuat satu acara itu, setiap minggu kita akan ikut turnamen futsal. Target turnamen futsal itu harus masuk, setiap turnamen itu harus masuk di semifinal. Paling enggak uang pendaftaran yang kita patungan itu harus balik. Nah kalau macam sudah masuk di final, artinya juara 2, 3, 4 itu ada uang pendaftaran patungan bisa balikin, ada masuk ke uang kas, yang sisanya itu bisa bagi. Nah itu puji Tuhan berjalan sampai ada beberapa pemain yang bisa lolos seleksi tanpa harus membebani orang tua. Dan itu berlaku sampai sekarang. Jadi kalau ada misalkan angkatan pertamanya yang sudah dapat tim, angkatan keduanya mau seleksi, udah kamu telepon kakakmu sana. Nah saya telepon, nanti abang butuh duit, buat apa bang? Nanti ada yang telepon kamu. Nah telepon, yaudah ngomong bertiga ya, pokoknya abang cuman ada di tengah. Sekarang kakakmu bantu karena utang kamu, dia bantu kamu untuk uang tiket segala macam. Nanti kalau kamu dapat tim, balikin utang. Nah itu jalan sampai sekarang. Jadi angkatan pertama pada saat mereka dapat tim, nah nanti yang ada yang mau gelar, dia yang tanggung adik-adiknya uang tiket. Nanti setelah dapat klub balik itu. Berawal dari itu, akhirnya kemudian kapan mulai masuk menjadi pelatih beneran? Mungkin kan ada pendidikan pelatihan yang harus diikuti kan? Nah, kapan mulai memasuki dunia kepelatihan? Itu 2018 atau 2016an itu. Jadi ada satu tim di Jakarta, tim artis, Jakarta 69 namanya. Ada tim ceweknya, itu dengan keterbatasan dana, kita berangkat itu cuman pemain 11, cadangan 13 orang. Kemana? Ke Bali. Oh, ada kejuaraan di Bali. Terus saya 2 pelatih, saya sama asisten. Jadi dana yang kita kumpul itu cuma 17 juta. Nah untuk dapat tiket pulang pergi itu 15 juta. Sisa 2 juta itu dipakai buat penginapan. Sampai selesai komitmen, mereka bilang udah makan kita tanggung sendiri bung. Oke. Terus nah komitmen saya dengan mereka, oke, kalau kita juara, kita tidak ada kebobolan, saya akan ambil lisensi pelatih. Kita ketemu di timnas perempuan. Nah puji Tuhan kita juara di Bali itu. Dan dari 13 anak cewek itu untuk Asian Games 2018 kemarin, dari 13 9 anak yang masuk untuk seleksi timnas. Wow. Nah dari 9 anak yang seleksi timnas masih bertahan sampai sekarang itu kurang lebih 4 sampai 5 anak yang ada di timnas senior sekarang. Tim sekarang cewek, ya. Yang kemarin terakhir lawan apa itu? Yang mereka juara di Kamboja. Di Kamboja. Ya itu ada kurang lebih 4-5 anak. Oke.
Nah, karena juara di Bali, akhirnya Saya ambil lisensi. dasarnya dipenuhi dong. Ya, Ambil lisensi. ya saya ambil lisensi. Terus habis ambil lisensi itu nggak lama saya ketemu sama Bung Ai, Pak manajer tim WBFC. WBFC yang saat ini Saya Bung Rocky berada ya. ya, jadi di situ juga komitmen saya dengan Bung Ai itu pada saat ditelepon saya cuma bilang kalau anak-anak yang seleksi ini cuma numpang lewat saya tidak mau. Karena saya sudah beberapa kali ikut jadi talent scouting, ternyata habis seleksi selesai, saya nggak mau. Nah di situ ada komitmen dengan Bung Ai itu komitmen jangka panjang, ya dan puji Tuhan pada saat seleksi itu juga yang sampai anak-anak yang WBFC saya pegang itu juga hari ini mereka masih eksis dan WBFC masih eksis. Anak-anak sudah masuk di Liga 3. Bahkan masuk Liga 3. Ya, itu menunjukkan keseriusan bermain bola ya dan mengelola bola. Ya. Penonton dalam waktu yang akan datang ya saya nggak tahu persisnya apakah seminggu yang akan datang atau 2 minggu akan datang. Manajer dari WBFC atau sekaligus sebagai pendiri akan hadir di podcast kita. Bagaimana beliau mendirikan klub WBFC di mana Bung Rocky hari ini ada. Kita akan dengarkan nanti ya apa visi misinya, kenapa sih harus kalau main bola ya oke lah, mungkin orang punya bakat ya kan main bola, tapi kalau mendirikan klub sepak bola akhirnya masuk ke liga itu kan bukan pekerjaan yang enak sebenarnya, gampang sebenarnya, banyak misi. Ada misi. Nah, karena ada misi ya. Dan dia juga mungkin membuat Bung Rocky mungkin tertarik ya. Ya, jadi komitmen saya dengan Bung Ai itu waktu duduk bicara mengubah generasi Indonesia Timur, terutama Papua yang hidup takut akan Tuhan. Saya ikut, langsung bilang saya ikut Bung, kita ikut. Jadi maksudnya karena memang itu yang dasar ya. Dalam karir saya itu saya sempat dari kecil sampai saya berangkat masuk di klub Arseto Solo itu saya nggak pernah lupa gereja. Saya selalu sekolah minggu, remaja. Tapi setelah saya mulai berangkat ke Solo, ada satu kejadian yang hampir lagi saya nggak pernah ke gereja. Tapi karena Tuhan masih sayang sama saya dapat kesempatan bermain di Hong Kong. Hasil saya dapat kesempatan bermain di Perancis. Itu yang kesempatan kedua yang Tuhan kasih. Dan akhirnya ketemu dengan Pak manajer WBFC itu waktu itu jadi sebagai manajer timnas pelajar. Komitmen sempat meraih prestasi ya di Portugal ya? Iya, juara 3 ya. Terus kebetulan saya nggak ikut karena memang waktu itu ada sedikit, saya belum punya license. Terus terganjal sama itu ya. Pulang dari sana, Bung Ai telepon, saya ikut gabung. Nah, artinya dilihat yang saya sadar bahwa dengan apa yang Tuhan kasih ke saya cuma punya talenta untuk melatih. Tapi ternyata mereka punya visi misi yang 10 langkah lebih dari saya. Yaitu membentuk anak-anak punya karakter, bagaimana hidup harus jadi berkat, terus bagaimana hidup itu juga cuma minta, tapi harus memberi. Banyak hal yang saya belajar di sini. Jadi hal-hal itu yang membuat saya tipe orang yang tidak pernah betah kerja sama orang lain. Artinya kalau sudah ngecek udah saya tinggal. Tapi di sini selama saya jadi pelatih itu nggak pernah ikut campur. Teknik itu nggak pernah ikut campur, masalah di lapangan itu nggak pernah ikut campur, dikasih kebebasan full. Terus tapi selalu mengutamakan itu bagaimana bentuk karakter, mental, attitude, disiplin. Yang paling penting itu setiap hari terus ada ibadah. Itu yang ya, berarti anti berantem ya? Ya itu kalau ada yang berantem pasti dikeluarin. Pasti dikeluarin dari lapangan, paling nggak bukan keluarin mereka dari klub tapi dikeluarin dari lapangan, tapi ada hukuman, tapi selalu ada kesempatan terus dikasih. Iya. Oke, Bung Rocky, dunia sepak bola sudah menjadi bagian dari hidup Bung Rocky ya, dari mulai kecil, dari pemain sampai sekarang akhirnya jadi pelatih. Apa peranan Tuhan dalam karir sepak bolanya, Bung? Kalau peranan Tuhan mungkin banyak banget. Banyak, maksudnya banyak. Saya itu kesempatan yang Tuhan kasih buat saya itu tanpa saya sadari banyak sekali yang saya buang.
Nah mungkin artinya saya sadar kenapa saya ada di WBFC. Tidak kebetulan ya. Tidak kebetulan, artinya berada di lingkungan yang tepat, berada di orang-orang yang punya visi misi yang jelas. Terus mereka tahu mau dibawa ini kemana anak-anaknya, bukan cuman karena satu kalimat yang saya nggak pernah lupa dari kata mulut Bunga itu. Kalau cuman untuk main bola, di mana saja kalian bisa. Dimanapun kamu bisa hebat. Tapi WBFC mau bentuk karakter. Jadi pada saat kamu pergi, kamu harus jadi berkat. Nah itu yang membuat saya tertantang, karena memang banyak hal sekali yang belajar di sini. Dan yang terpenting itu pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang saya ajarin yaitu untuk jadi sukses itu banyak orang punya cara. Tuhan juga punya cara untuk banyak orang jadi sukses. Tapi yang untuk mempertahankan kesuksesan itu yang susah, karena cara hidup yang salah. Nah itu yang kenapa saya sadar saya ada di sini. Jadi hal-hal yang terpenting itu kayak keluar malam, mabuk, main perempuan. Nah itu yang membuat tidak bisa memilih sendiri. Dan itu semua diharamkan di WBFC. Iya. Dan itu kenapa saya tahu saya ada di sini. Jadi memang tugas saya untuk mungkin orang berpikir bahwa menceritakan masa lalu yang buruk itu sebagai aib. Tapi buat saya mungkin aib, tapi itu bisa menolong orang generasi berikutnya. Artinya ini loh salah, jalan ini kamu salah, kamu akan begini, kamu dapatnya enak cuman begini. Tapi di sini kamu akan jatuh di sini. Nah, walaupun mereka masih ada yang masih melanggar, tapi tidak sefatal jalan yang saya lewatin. Artinya bikin tim WBFC masih utuh. Terus masih bisa sampai Liga 3 sampai hari ini. Ada satu pemain yang jebol sudah masuk ke Liga 1 di Persebaya. Wow, siapa namanya? Michael Tata. Oh itu Michael Tata itu dari WBFC. Ini ya WBFC ya. Hasil didikan WBFC. Ya, jadi konsistensi terus tujuan yang manajemen dari WBFC punya itu tetap jalan. Itu yang membuat saya betah. Betah itu dalam arti bahwa tanggung jawab bukan cuma untuk mendidik mereka untuk jadi pemain bola hebat. Tapi Bung Ai selalu bilang pada saat kalian lepas ada lagi WBFC yang lain yang bukan cuma minta tapi bisa jadi berkat. Oke. Suka nggak suka saya harus tanya ini. Penonton pasti ingin tahu. Kenapa waktu bermain suka ganti-ganti warna rambut? Karena waktu itu saya sudah malas main bola. Jadi sudah tidak ada tujuan, sudah tidak ada, karena dengan gaya hidup yang saya bilang setelah saya jauh dari Tuhan, saya hampir tiap malam itu ke clubbing. Saya punya rutinitas latihan yang 4 kali itu sudah mulai tidak teratur. Apalagi banyak uang ya? Ya terus suka minum, pokoknya jalan-jalan yang salah lah. Terus karena mau latihan mau enggak ya saya tetap jadi starting lineup, tetap bermain. Tapi artinya pada titik mana itu waktu itu sampai saya kembali kepada Tuhan? Saya punya adik nomor 2 dari bungsu datang ke saya, karena waktu satu hal yang saya sangat bersyukur juga, saya punya 14 keluarga saudara. Tuhan pakai saya untuk bisa jadi berkat buat adik-adik 4 saya di bawah, itu bisa semuanya lulus jadi sarjana. Ngomong-ngomong soal sarjana, banyak olahragawan termasuk pemain sepak bola yang berhasil dalam prestasi di lapangan olahraga, tapi nggak berhasil di pendidikan. Banyak itu yang begitu, ya? Mereka banyak itu karena memang latar belakang dari orang tua. Artinya cara berpikir mereka yang tidak mau capek. Ya, tapi yang mereka lupa bahwa pada saat kita punya prestasi itu akan dapat satu kemudahan dari institut. Contoh saya sampai saya punya S2 walaupun ijazahnya masih tetap di kampus saya ngambil. Karena saya nggak butuh. Maksudnya saya nggak, niat saya bukan duduk di belakang meja. Saya mau selalu di lapangan. Saya mau selalu ngelatih. Tapi pengalaman saya waktu dengar, karena kakak-kakak itu semuanya disekolahin sama orang tua. Kakak yang di Surabaya disekolahin semua, tapi semuanya gagal. Saya dengar sendiri kalau cuman orang tua kalau cuman kamu mau nikah di Ambon juga saya bisa nikahin kamu. Saya kirim kamu sana ke sekolah. Nah itu yang membuat saya ada deh. Pas saya dapat Tuhan kasih kesempatan saya untuk dengan prestasi saya bisa kuliah.
Dan kebetulan walaupun saya jarang masuk masuk kampus, tapi saya bisa jadi mahasiswa terbaik. Luar biasa ya. Dengan saya punya prestasi. S1-nya di Solo semua. Solo. S1, S2 semua di Solo. kan waktu di Arseto. Iya. S2-nya juga di Solo. Iya, dan kebetulan yang punya kampus itu kebetulan jadi bapak angkat. Karena sering berdiskusi. Jadi ya puji Tuhan sekarang kampusnya masih ada. Jadi misalkan pulang ke Solo, apa yang terjadi di kampus yang bisa saya bantu pasti saya bantu. Jadi Solo itu tempat banyak kenangan ya. Banyak. Ya. Banyak kenangan ya. Jadi yang bedanya hanya itu yang sekarang yang dibikin sama manajemen WBFC itu, mau kamu sibuk apapun, pokoknya harus selesai kuliah. Oke, tadi terputus oleh pertanyaan saya. Jadi pada titik mana waktu itu yang akhirnya bisa kembali? Itu adik saya datang, saya bawa ke Solo ikut latihan. Ya mungkin karena pergaulan ya. Dia bilang saya di timnas waktu itu pulang, terus dia cuma Bung gimana sih main bola nggak pernah bikin gol, malu tahu itu diomongin orang. Ya ngapain kamu malu, yang main saya ngapain kau yang malu, orang yang main saya yang bikin saya, kau cuma dapat omongan kuping tipis. Nah tapi tanpa sadar itu memicu masuk juga ya. Main bola nggak pernah bikin gol. Nah jadi saya cari sensasi. Kebetulan di dekat mes itu juga ada satu salon. Ya kebetulan saya antar teman potong, saya lihat, saya tanya, kalau ini bagaimana, sampai dia saya mau lurusin rambut saya dong. Nah dilurusin, lurus, sampai ini cara warnanya bagaimana, udah. Sampai dikasih tahu saya cari toko itu yang di Solo, toko cat rambut segala macam, artinya saya bikin sendiri. Oh jadi warna itu sendiri. Oh. Tapi sebelum warnain rambut itu saya ada satu iklan TV, iklan Daya. Waktu itu John Banting iklannya. Daya. Ya. Jadi rambut yang pakai karet, jadi rambut warna-warni itu saya bikin pakai karet. Tapi itu butuh waktu yang cukup lama kalau mau bikin. Artinya kalau nggak punya, nggak sabar, nggak bisa. Yaudah, udah deh. Saya pernah pakai cat pilox yang kalau anak-anak SMA lulus itu, yang cat di baju, saya cat di kepala. Jadi keras dong. Tapi pada saat hujan dia luntur. Nah itu yang artinya saya tahu, saya pakai bleaching. Jadi kalau macam mau main, ya kadang-kadang saya ke lapangan tuh masih pakai cat rambut, terus tutup pakai shower cup, pakai topi. Nah nanti baru saya bilas di stadion. Jadi misalkan lagi makan siang gini, warnanya kuning. Nanti pas di lapangan sudah merah. Jadi itu nambah motivasi saya. Oke. Jadi artinya kayak teriakan penonton, monyet, terus banyak gaya lo. Tapi artinya itu jadi motivasi. Jadi membuat motivasi saya untuk berlatih balik lagi, bermain balik lagi. Karena selama saya main bola, saya belum pernah dapat supporter seperti di Solo. Ya mereka nggak pernah ribut, tapi pada saat kalah itu kan di sana itu lebih terkenal kendaraannya becak. Jadi pada saat ada satu kali saya naik beca cuma gini, Mas Rocky piye tuh kok kalah? Saya nggak narik beca loh. Maksudnya artinya kehidupannya itu cuma dari tukang beca untuk hidupin keluarga. Saya nggak narik beca loh Mas. Saya cuma mau nonton. Tapi nggak apa-apa deh Mas. Yang penting pertandingan besok menang ya. Nah itu juga jadi motivasi. Wah, itu sangat memicu ya. Kalau dia marah-marah maki-maki bodo amat ya. Dan itu membuat saya terpacu lagi untuk kembali berlatih, bikin motivasi balik. Dan artinya saya kembali lagi ke timnas. Oke. Kalau sepatu, kenapa kiri dan kanan berbeda itu kenapa? Ya selain rambut, salah satu hal yang bisa bikin menarik cuma di sepatu. Artinya itu juga yang karena kita punya penampilan beda di lapangan, itu orang selalu teriakin di situ. Pada saat suatu kali bikin salah itu pasti minimal itu 5 menit. Minimal itu 5 menit caci maki itu pasti keluar. Jadi itu pakai sepatu belang itu ketika bermain bola? Iya, dari main bola. Oh. Jadi rambut sama sepatu. Terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kemana-mana penonton maaf ya. Nah, ini yang dipakai dilepas ya. Nah, itu lihat. Satu mana hitam mana yang kanan. Oh, yang kiri hitam. Yang kanannya putih. Jadi pokoknya Bung Rocky asal pakai sepatu selalu bukan salah ambil gitu. Jadi sudah nggak nyaman lagi kalau pakai sepatu normal gitu. Oh, gitu ya. Oke. Jadi dari lapangan sampai akhirnya ke bawah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu bisa menjadi sebuah alat motivasi. Cara motivasi ya. Jadi karena di lapangan itu pada saat
bikin satu kesalahan itu minimal 5 menit. Paling lama 15 menit pasti diteriakin. Kalau dalam 5 menit sampai 10 menit itu tidak bisa balikin keadaan untuk bikin satu momen yang bikin penonton jadi senang, itu akan sampai 15 menit itu akan diteriakin. Dan kalau mentalnya nggak siap, itu pasti langsung diganti. Oke. Sekarang ke penonton-penonton kita yang punya cita-cita jadi pemain sepak bola. Ya, mungkin anak-anak tapi juga orang tuanya. Karena ada juga yang mendukung orang tua, tapi ada juga yang bilang jangan, masa depan suram, ya kan? Nah, apa yang Bung Rocky bisa sampaikan kepada calon-calon pemain bola, juga orang tua, ya keluarga calon-calon pemain sepak bola, silakan. Ya kalau macam buat adik-adik pemain sepak bola, sabar dan percaya proses, itu yang paling penting. Karena kalau macam terburu-buru itu pasti berhenti tengah jalan. Dan kalau buat orang tua, ya memang sih semua orang tua punya cita-cita anak-anak jadi pegawai negeri. Tapi jangan lupa sekarang pemain bola gajinya juga sudah di atas 1 M. Iya. Terus buat orang tua yang memang buat anak-anaknya mau jadi pemain bola, berharap jangan obsesinya keinginan orang tuanya membuat anak-anak yang jadi salah langkah. Dan tetap ya, walaupun olahraga sepak bola sebagai sebuah olahraga itu hanya sebagai wadah, tapi juga tetap bisa menjadi pelayanan dan bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Oke. Ya itulah para penonton, kita sudah bersama-sama berbincang dengan, sebenarnya penyebutan yang benar itu adalah Roci. Tapi karena kepalang orang manggilnya Rocky ya, akhirnya yang lebih dikenal adalah Rocky Putirai, Putra Ambon ya. Putra Ambon, 14 bersaudara, dan namanya pernah tercatat sebagai salah satu striker tim nasional Indonesia dengan penampilannya yang unik, dari kepala rambutnya berwarna-warni setiap pertandingan, sedangkan sepak bola kaki menggunakan sepatu kiri dan kanan berbeda warna. Sempat jauh dari Tuhan, tapi akhirnya kembali, karena bagaimanapun hidup kita ini datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita doakan karir sebagai pelatih sekarang di WBFC untuk anak-anak Papua ya. Anak-anak Papua, Tuhan pakai mereka karena ada misi yang mau dibawa ke sana, bukan sekedar olahraga sepak bola saja, tapi ada misi yang mau dibawa, hormat dan kemuliaan nama Tuhan lewat olahraga sepak bola. Terima kasih Bung Rocky. Siap, Bung. Ya, terima kasih para penonton. Terima kasih untuk share, like, dan subscribe-nya. Tetap dukung kami dalam doa supaya kami bisa terus hadir setiap minggunya menemui Bapak Ibu lewat kanal YouTube kami. Lewat podcast ini nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sampai bertemu, saya Yunus Timotius pamit. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.